Pernah jajan bakso? Pernah ya? Bang, minta bakso, nggak pakai kuah ya. Ada yang mengatakan, bang minta bakso nggak pakai sambel ya. Bang minta bakso sambelnya sekilo ya. Itu mah modus namanya ya. Kalau di dalam iman gereja Katolik, sekali lagi, ini adalah paket komplitnya di dalam gereja Katolik. Kenapa kita mengatakan ini adalah paket komplit? Dari awal kisah penciptaan, Allah Bapa itu sudah hadir. Lalu hadirlah Kristus di dalam dunia ini. Kehadiran Kristus di dalam dunia ini, Dia menderita, Dia wafat, dan Dia bangkit. Lalu ketika Dia menderita, wafat, dan bangkit, tidak sampai di situ saja, tetapi hadirlah Allah Roh Kudus juga untuk menerangi para murid, sehingga pada akhirnya ada namanya istilah suksesio apostolik, kesuksesan ajaran para rasul yang kita bisa terima sampai pada hari ini. Kita bisa duduk di tempat ini sebagai orang-orang yang memiliki iman gereja Katolik karena kesuksesan para rasul itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat sukses itu tidak lain karena kehadiran Allah Roh Kudus itu menerangi para murid yang senantiasa mewartakan karya keselamatan, yang senantiasa menjadi saksi Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Pentakosta ini, saya tertarik akan satu lagu yang tadi saya tanya kepada koordinator KUR yang merah-merah meriah ini di tempat ini ya, mau ikut-ikutan Romo pakai baju merah juga. Lagunya yang sering kita dengarkan di dalam gereja, lagunya kurang lebih seperti ini. Ketika dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Lagunya seperti itu. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti macet di jalan ya. Kenapa saya ingin menyanyikan lagu itu? Kenapa di situ muatannya ketika diri kita sudah diselamatkan? Dan kalau bisa dilihat lagi, kalau mau dilanjutin, ada peran Roh Kudus, ada kata-kata Roh Kudus di dalam lagu itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan menyadari bahwa diri kita ini sudah diselamatkan. Sekali lagi, dengan menyadari bahwa diri kita ini sudah diselamatkan, artinya di situ kita memiliki konsekuensi di dalamnya, yaitu menjadi saksi Kristus dengan bantuan Roh Kudus itu. Dan inilah yang menjadi suatu permenungan kita di dalam masa atau hari raya Pentakosta ini, yang menjadi sekaligus akhir dari masa Paskah yang kita sudah rayakan selama ini. Dengan menyadari Yesus yang sudah menderita, yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa, kita diajak menjadi saksi Kristus. Makanya saya sudah mengulang sampai 3 kali. Makanya di sini yang pertama-tama ketika kita merayakan hari raya Pentakosta ini, pertama-tama yang harus kita renungkan, yang harus kita refleksikan di dalam diri kita, hendaknya kita diajak untuk menyadari bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya. Banyak hal-hal yang baik di dalam kehidupan saya. Banyak suatu karya-karya tangan Tuhan membantu saya di dalam kehidupan saya. Baik itu dari dosa-dosa yang saya miliki, baik dari segala pengalaman-pengalaman yang saya jumpai di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga saya, di dalam komunitas sosial saya. Lalu ketika kita sudah menyadari itu, konsekuensi yang terjadi tidak lain, marilah menjadi saksi Kristus itu. Lalu jadi pertanyaan, bagaimana Romo menjadi saksi Kristus itu?
Saudara-saudariku yang terkasih, dengan menyadari bahwa kita diselamatkan, sebenarnya kita sudah menaruh hati kita untuk Tuhan di tempat itu. Kita sudah menyadari kehadiran Tuhan. Kita sudah menyadari yang Tuhan maha baik, Tuhan maha rahim di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya dengan menyadari itu, di dalam bacaan sabda Tuhan pada hari ini, terutama di dalam bacaan Injil, murid-murid juga bingung saat itu. Tetapi Tuhan itu menghadirkan Roh Kudus atas para rasul. Sehingga dengan kehadiran Roh Kudus di atas para rasul itu memampukan para murid untuk menjadi saksi-saksi dimanapun mereka berada. Bahkan nyawa sendiri taruhannya dalam kemartiran. Meskipun ada satu murid yang tidak mati dalam kemartiran. Siapa itu? Yohanes tentunya. Yohanes mati tua, mati dengan tenang. Yang lain mati di dalam kemartiran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi suatu permenungan kita, terutama di dalam hari lahirnya gereja. Kalau kita lihat kenapa hari lahir gereja ini sangat-sangat benar-benar diagungkan di dalam gereja Katolik. Bahkan salah satu mengagungkan kelahiran gereja ini kita lihat besok. Besok kita merayakan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Ya, sudah lahir, ibunya juga dirayakan. Artinya ini sangat penting. Sekali lagi, ini adalah paket komplit. Makanya di dalam hari raya ini kita diajak untuk bersukacita. Tetapi di dalam sukacita itu kita jangan lupa ada konsekuensi yang melekat di dalam sukacita itu, yaitu kita diajak untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Orang-orang yang menyadari itu semuanya tentunya akan dijiwai oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang sudah dijiwai Roh Kudus, pasti dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Dan tentunya untuk menyadari semuanya itu, Romo, apakah saya itu benar-benar dijiwai Roh Kudus? Roh Kudus itu benar-benar turun atas diri saya. Bagaimana buktinya, Romo? Kita lihat saja di dalam bacaan-bacaan hari ini. Orang-orang yang sudah dijiwai Roh Kudus, kita bisa lihat di dalam buah yang sudah dia lakukan di dalam kehidupannya. Apa itu buah-buah Roh Kudus? Buah-buah Roh Kudus di dalam bacaan kedua saja sudah sangat diungkapkan. Buah Roh itu adalah kasih. Buah Roh itu adalah sukacita. Buah Roh itu adalah damai. Buah Roh itu adalah sejahtera. Buah Roh itu adalah kesabaran. Buah Roh itu adalah kemurahan. Buah Roh itu adalah kebaikan. Buah Roh itu adalah kesetiaan. Buah Roh itu adalah sikap lemah lembut. Dan buah Roh itu adalah penguasaan diri. Inilah yang hendaknya kita renungkan. Bagaimana kehidupan kita ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah mendapatkan Roh Kudus itu, perlahan demi perlahan, bertahap demi bertahap, kita diajak untuk hidup di dalam Roh itu. Sehingga pada akhirnya buah Roh itu, buah Roh yang sudah disebutkan tadi, sungguh dapat kita lakukan. Itulah yang dinamakan saksi Kristus. Semoga melalui permenungan pada hari ini, kita semakin sadar bagaimana kita menghadirkan buah Roh itu, sehingga buah Roh itu dapat dirasakan oleh orang lain, dapat dirasakan oleh turunan kita nantinya, gereja masa depan. Sehingga pada akhirnya suksesio apostolik itu bukan terjadi saat ini saja, tetapi gereja masa depan suatu saat nanti. Inilah yang menjadi suatu kekuatan kita di dalam hari raya Pentakosta ini. Dan sekali lagi, selamat atas hari raya Pentakosta ini. Marilah menjadi saksi Tuhan dengan menghadirkan roh-roh itu, dan pada akhirnya kita dapat berbuah bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas-komunitas kita dimanapun kita berada. Selamat Hari Raya Pentakosta, Tuhan memberkati.